Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alvina Dewi, NIM 275. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar operasional minyak dan gas. Baiklah, selanjutnya itu ada sistem pengeboran. Sistem pengeboran sendiri itu dibagi menjadi 5, ada hoisting system, rotating system, sirkulasi system, power system, dan BOP system. Nah, di hoisting system sendiri itu sistem pengangkatan atau hoisting system merupakan salah satu komponen peralatan pengeboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk mengangkat dan menurunkan string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Sistem pengangkatan memegang peranan penting mengingat bahwa sistem ini adalah sistem yang mendapat atau mengalami beban yang paling besar, baik beban secara vertikal maupun beban secara horizontal. Di hoisting system sendiri itu ada beberapa macam alat. Yang pertama itu ada drawalk. Drawalk sendiri itu adalah otak dari suatu unit pengeboran, karena melalui drawalk ini seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Fungsi utama dari drawalk itu yang pertama adalah meneruskan tenaga dari prime mover atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Yang kedua, meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive. Yang ketiga itu meneruskan tenaga dari prime mover ke head untuk menyambung dan melepaskan bagian-bagian rangkaian pipa. Yang kedua itu ada corn block, yaitu merupakan kumpulan roda yang ditempatkan pada puncak menara sebagai blok yang diam. Corn block sendiri itu berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkatan dapat bekerja. Yang ketiga itu ada traveling block, merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Yang keempat itu ada hook, berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pengeboran berlangsung. Hook terletak di bawah traveling block. Yang kelima itu ada elevator. Elevator itu merupakan klem atau penjepit yang ditempatkan pada salah satu sisi traveling block atau hook dengan elevator links. Elevator berfungsi sebagai penjepit atau memegang drill pipe dan drill collar bagian demi bagian sehingga dapat dimasukkan atau dikeluarkan ke dalam lubang bor. Yang keenam itu ada drilling line, biasanya berada di dekat drawalk. Drilling line itu menghubungkan semua komponen dalam pengangkatan karena ini kan berupa tali, jadi tali itu dililitkan secara bergantian melalui corn block dan kulit traveling block kemudian digulung pada revolving drum yang berputar. Selanjutnya itu ada rotating system atau sistem putar. Nah, sistem putar ini berfungsi sebagai memutar rangkaian pipa bor dan memberikan beralatan di atas pahat member lubang. Rangkaian pipa bor menghubungkan antara swivel dan mata bor berfungsi untuk menaik turunkan mata bor, memberikan beban di atas pahat untuk menembus pad atau penetration, meneruskan putaran ke mata bor, menyalurkan fluida pengeboran yang bertekanan ke mata bor. Nah, di rotating system ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada peralatan putar, rangkaian pipa bor, yang ketiga itu ada mata bor. Nah, ini tuh ada peralatan putar. Yang pertama itu ada meja putar atau rotary table. Itu fungsinya untuk meneruskan gaya putar dari drawalk ke rangkaian pipa bor melalui Kelly bushing dan Kelly. Yang kedua itu menahan pipa bor dalam lubang pada saat menyambungan atau melepaskan pipa bor dilakukan. Kecepatan meja putar dapat diatur oleh seorang dealer man dengan beberapa handle yang ada di drawalk. Yang kedua itu ada master bushing. Itu merupakan alat yang dapat dilepas dari rotary table. Master bushing berfungsi untuk dudukan atau penempatan Kelly bushing atau rotary slip. Yang ketiga itu ada Kelly bushing. Itu selama operasi pengeboran berlangsung berfungsi untuk meneruskan transmisi gaya putar dari rotary table ke Kelly.
dan seterusnya ke rangkaian pipa bor putar dari rotary table ke rangkaian pipa bor. Yang terakhir itu ada rotary slip, itu jika dimasukkan ke dalam master bushing, maka rotary slip akan berfungsi sebagai penggantung rangkaian pipa bor pada saat dilakukan penyambungan atau pelepasan selection rangkaian pipa bor. Ini tuh ada rangkaian pipa bor. Yang pertama itu ada swivel. Swivel adalah ujung teratas rangkaian pipa bor yang berfungsi untuk memberikan kebebasan kepada rangkaian bor untuk berputar. Yang kedua itu ada Kelly, merupakan rangkaian pipa bor yang paling atas di mana ini berbentuk irisan, luarnya dapat berbentuk segitiga, segi 4, segi 6. Kelly ini dimasukkan ke dalam Kelly bushing. Kelly bushing berfungsi untuk meneruskan gaya putar atau torsi dari meja putar ke Kelly dan selanjutnya ke seluruh rangkaian pipa bor. Yang ketiga itu ada upper Kelly cock, merupakan suatu valve yang dipasang di antara swivel dan Kelly. Fungsi utamanya yaitu untuk menjaga agar tidak terjadi tekanan dari lubang bor yang bertekanan tinggi. Yang keempat itu ada lower Kelly cock. Itu mempunyai valve otomatis atau manual berfungsi untuk menahan cairan pengeboran dalam Kelly pada saat dilakukan penyambungan. Drill pipe sendiri itu merupakan rangkaian pipa bor yang panjang, artinya sejumlahnya paling banyak dalam rangkaian pipa bor untuk mencapai kedalaman lubang bor yang diinginkan. Yang terakhir itu ada drill collar, itu berbentuk seperti DP, tetapi diameter dalamnya lebih kecil dan diameter luarnya sama dengan luar tool joint drill pipe. Fungsi utama dari drill collar adalah sebagai pemberat. Ini ada mata bor. Yang pertama itu ada mata bor, merupakan peralatan yang langsung menyentuh formasi, berfungsi untuk menghancur dan menembus formasi dengan cara memberikan beban pada mata bor. Mata bor sendiri itu dibagi tiga. Yang pertama itu drag bit. Drag bit ini tidak mempunyai roda yang dapat bergerak dan membor dengan gaya keruk dan blade-nya. Persoalan yang biasa itu dari drag bit itu adalah lubangnya bengkok, lubang diameternya kurang dari yang diminta. Yang kedua itu ada roller cone atau rock bit. Itu adalah bit yang mempunyai kerucut atau kon yang dapat berputar untuk menghancurkan batuan. Nah, yang ketiga itu ada diamond bit. Pengeboran dengan diamond bit ini sifatnya bukan penggalian atau pengerukan dengan gigi berputar, tetapi diamond bit ini membor batuan berdasarkan penggoresan dari butir-butir intan yang dipasang pada matriks besi. Selanjutnya yaitu ada circulation system. Circulation system ini merupakan sistem yang memegang peranan penting dalam operasi pengeboran putar atau rotary drilling. Tugas utamanya adalah membantu sistem pemutar dalam mengebor sumur. Yang pertama itu ada lumpur pengeboran atau drilling fluid, yaitu faktor yang penting dalam pengeboran. Lumpur pengeboran yang mulanya hanya berfungsi sebagai pembawa serbuk bor dari dasar lubang bor ke permukaan. Fungsi penting dalam operasi pengeboran yang pertama adalah mengangkat cutting ke permukaan, mengontrol tekanan formasi, mendinginkan dan melumasi bit dan drill. Yang kedua itu ada tempat persiapan. Yang ketiga itu ada peralatan sirkulasi. Yang keempat itu ada tempat pengkondisian lumpur atau conditioning area atau solid control equipment. Selanjutnya yaitu ada power system atau sistem tenaga. Sistem tenaga pada operasi pengeboran terdiri dari dua subkomponen utama. Yang pertama ada power supply equipment dan distribusi equipment. Nah, power supply equipment yang dihasilkan oleh mesin besar yang dikenal sebagai frame upper atau penggerak utama. Distribusi equipment meneruskan tenaga yang diperlukan untuk pengoperasian pengeboran. Selanjutnya yaitu ada BOP system atau sistem pencegahan semburan liar. Fungsi utamanya yaitu dari blowout prevention system untuk menutup lubang bor ketika menjadi kick. Blowout merupakan suatu aliran fluida formasi
yang tak terkendali sampai ke permukaan. Blowout biasanya diawali dengan adanya kick yang merupakan intrusi fluida bertekanan tinggi ke dalam lubang bor. BOP sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada annular preventer, itu ditempatkan paling atas dari susunan BOP stack. Annular preventer berisi dari rubber packing element yang berfungsi menutup lubang anulus baik dalam keadaan kosong ataupun ada rangkaian pipa bor. Yang kedua itu ada preventer. Ram preventer hanya dapat menutup lubang anulus untuk ukuran pipa tertentu atau pada keadaan yang tidak pipa bor dalam lubang. Yang ketiga itu ada drilling spools. Terletak di antara preventers, drilling pulse berfungsi sebagai tempat pemasangan cook line atau sirkulasi kick keluar dari lubang bor. Yang keempat itu ada casing head atau wellhead. Casing head terletak pada di atas sumur, merupakan alat tambahan pada bagian casing yang berfungsi sebagai pondasi BOP stack. Selanjutnya itu ada well completion. Well completion atau penyelesaian sumur adalah pekerjaan yang dilakukan setelah operasi pengeboran, logging, pemasangan casing dilaksanakan. Tujuan dari well completion itu untuk mendapatkan hasil produksi optimum dan mengatasi pengaruh negatif dari setiap lapisan produktif. Yang mempengaruhi well completion, yang pertama itu ada jumlah lapisan, yang kedua ada kekompakan batu, yang ketiga sifat fluida, yang keempat kemungkinan pemakaian artificial lift, yang keempat itu treatment dan workover. Jenis-jenis wall complexion. Yang pertama itu ada formation complexion, dibedakan menjadi open hole complexion dan cast hole complexion. Yang kedua itu ada tubing complexion berdasarkan zona produksi, kompresi zona tunggal dan kompresi zona banyak. Yang ketiga itu ada wellhead complexion. Formation complexion, open hole complexion merupakan jenis yang sangat sederhana dari casing dipasang sampai puncak formasi produktif yang tidak tertutup secara mekanis, sehingga aliran fluida reservoir dapat langsung masuk ke lubang sumur tanpa halangan. Faktor yang mempengaruhi itu yang pertama jumlah formasi produktif, problem produksi yang terjadi, yang ketiga itu kekuatan farmasi. Keuntungan dan kerugian hole complexion. Yang pertama itu keuntungannya formasi tidak rusak oleh sumur. Sumur dapat diperdalam dengan mudah saat workover. Yang ketiga tidak adanya biaya perforasi. Kerugiannya yang pertama itu sulit mengontrol gas dan air, yang kedua sulit pemilihan zona pada saat stimulasi, yang ketiga itu tidak dapat mengisolasi zona-zona produktif. Case hole complexion. Produksi casing dipasang dan disemen pada zona produksi dilaksanakan pada zona-zona yang paling produktif. Keuntungannya yang pertama itu dapat dilakukan pemasangan multi complexion, yang kedua itu cocok untuk teknik penanggulangan pasir. Kerugiannya itu yang pertama biaya tambahan untuk casing dan penyemenan, yang kedua itu kerusakan formasi karena penyemenan. Tubing complexion. Kompleksi zona tunggal penyelesaian sumur di mana lapisan produktif pada sumur beberapa lapisan produktif yang secara bersama-sama diproduksi dari sumur tersebut. Terdapat 3 metode yaitu kompleksi tanpa tubing atau tubingless, kompleksi tubing tergantung open-ended, yang ketiga itu ada kompleksi tubing dengan Parker. Kompleksi zona banyak penyelesaian sumur di mana dalam sumur tersebut ada beberapa lapisan produktif yang terpisah-pisah dan berproduktif yang terpisah juga. Tipe complexion zona banyak yang pertama kompleksi dengan zona produksi bergilir, yang kedua kompleksi dengan string tunggal, packer tunggal, kompleksi dengan string tunggal, packer ganda. Wellhead complexion. Wellhead complexion atau kepala sumur adalah suatu istilah yang menguraikan peralatan yang terpaut pada bagian atas dari rangkaian pipa dalam sumur, berfungsi menahan dan menopang rangkaian pipa, menyeka dari masing-masing, dan tubing komponen utama dari wellhead terdiri dari lower casing head, intermediate casing head, dan tubing head. Nah, yang selanjutnya itu ada undang-undang yang mengatur migas. Yang pertama itu ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2020
nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas. Yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah ESDM Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.